Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita akan mulai kebaktian penghiburan dalam rangka pengkremasian pada malam hari ini. Mari kita mengambil waktu untuk teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita menenangkan hati kita menenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Enggak. Kebaktian penghiburan dalam rangka pengkremasian. Saudara kekasih kita, Bapak Hendra Mulyana, kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan bagi kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu serta saudara sekalian, saya mengajak kita untuk sama-sama memuji Tuhan, tetap dengan mikrofon yang ditutup, dan sebuah pujian akan di-share-kan, dan kita boleh ikut menyanyi, tapi tidak usah dibunyikan mikrofonnya. Kekuatan serta penghiburan. Serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam, yang mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Saat ini kita akan berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Saya minta Pendeta Ras Pandiangan untuk boleh pimpin kita dalam doa ya Pendeta Ras. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, penguasa dan pemegang kehidupan, tapi juga Bapa yang sangat mengasihi kami umat-Mu yang telah Kau pilih dan panggil menjadi milik-Mu. Tuhanlah yang berkuasa memberi dan mengambil kehidupan kami. Tetapi kami tahu Tuhan jugalah yang memberinya di dalam hikmat dan rencana-Mu yang sempurna dalam mengasihi umat-Mu. Karena itu teguhkan, kuatkan seluruh keluarga almarhum Hendra Mulyana, baik istri, anak-anaknya, dan juga saudara-saudaranya,
melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Lina. Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu untuk boleh menjadi sarana Tuhan berbicara kepada kami semua, khususnya kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Saudara Hendra Mulyana. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau mendengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, hari ini pembacaan Alkitab akan saya bacakan dari surat 2 Korintus, pasal yang keempat, ayat yang ke-16, sampai dengan pasal yang kelima, ayat yang pertama. Demikian bunyinya firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahir ya kami makin merosot, namun manusia batin ya kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah, tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang memegang kebenaran firman Allah dan yang melakukannya dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan khotbah, saya ajak kita untuk mendengarkan dan menyanyikan lagu yang kedua. Di lagu yang kedua kita akan nyanyikan Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkah.
Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, bagian firman Tuhan yang tadi kita baca ditulis oleh Rasul Paulus yang berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bapak Ibu, itulah yang saya lihat dan saya saksikan dari sosok Pak Hendra Mulyana yang seringkali saya panggil kokoh. Dia kokoh bagi banyak orang, dia kokoh bagi banyak adik yang ada di tempat ini. Kenapa saya katakan itu yang dia ekspresikan dalam hidupnya? Karena Bapak Ibu, pernahkah kita melihat ada orang yang sebegitu kepinginnya menyelesaikan tugas pelayanannya, sampai di ruang ICU pun masih ikut rapat. Ikut rapat sekalipun mungkin hanya 30-35 menit, tapi dia mau ikut. Waktu kita bilang, nggak apa-apa kok istirahat dulu. Tapi dia begitu bersemangatnya, dia bilang, nggak apa-apa, kalau Koko nggak kuat, nanti Koko leave, dia bilang ya. Dia kondisinya sedang lemah secara fisik. Tetapi semangatnya untuk melayani Tuhan, semangatnya untuk mengabdikan hidup, nggak pernah merosot. Kemampuan fisik bisa merosot, tapi semangatnya, manusia batinianya begitu dikuatkan. Sehingga dia tetap mau melakukan. Seakan-akan dia mau menyelesaikan semuanya genap. Seakan-akan dia mau katakan nggak mau ada yang ketinggalan. Sedikit apapun, sekecil apapun, selama masih bisa dikerjakan, itu yang dikerjakannya. Bapak Ibu, saya baru tahu ternyata waktu Cimaria dan Kohendra sharing di kelas Bina Pranika yang lalu ya, bulan Mei kalau nggak salah, waktu itu kan masih kita sudah ada di masa pandemi. Mereka sharing sebagai pasutri, lalu kemudian ceritalah di situ Kohendra dan Cimaria. Bahwa dulu Kohendra belum seorang Kristen ketika pertama kali pacaran sama Cimaria. Ketika itu belum ikut Tuhan. Tetapi kemudian dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia memberi diri untuk dibaptis bukan hanya karena dia mau menikah sama Cimaria yang adalah seorang Kristen yang sejati, yang dari kecil dekat sama Tuhan, rajin ke gereja, rajin pelayanan. Bukan hanya itu, bukan hanya ikut-ikutan. Tapi dia sungguh-sungguh mengalami perjumpaan yang kemudian membuat dia memberi diri untuk dia kemudian ikut Tuhan. Dan ternyata ketika dia mulai ikut Tuhan, dia mengikut bukan hanya jadi fans, ya, bukan hanya jadi fansnya Tuhan Yesus. Yang ikut Yesus saat jalannya enak, yang ikut Yesus saat jalannya mudah, yang ikut Yesus saat penuh ketawa. Tapi dia sudah membuktikan bahwa dia tetap ikut Tuhan Yesus dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Ketika dia menghadapi saat-saat di mana dia bisa bersuka cita melihat banyak hal yang Tuhan karuniakan kepada dia. Dia ikut Tuhan Yesus dengan setia.
Tapi ternyata ketika dia menghadapi pergumulan, angin topan badai yang keras sekalipun dalam kehidupan keluarganya, dia tetap setia mengikut Tuhan. Bahkan ketika dia harus menghadapi pukulan, dengan dirinya sendiri, tubuhnya sendiri dikasih kelemahan, dia pun tetap setia mengikut Tuhan. Bapak Ibu, di mana kekuatan yang seperti itu bisa ada? Dari mana kekuatan yang seperti itu bisa muncul? Karena dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena dia sungguh-sungguh menyadari bahwa hidupnya adalah milik Tuhan, milik Kristus. Bahwa Kristuslah yang harus dimuliakan lewat hidupnya. Itulah sebabnya sekalipun manusia jasmaninya bisa semakin hari semakin merosot, tetapi manusia batinianya tetap terus dikuatkan. Terakhir hari Selasa kalau nggak salah ya, yang kita hari Senin apa Selasa ya Bill, yang kita doa bareng. Terakhir itu yang Papa baru dipasang alat intubasinya ya 3 hari lalu ya. Nah itu baru dengar William cerita Papa itu di bangsal ICU minta dikirimin Pampers terus buat dia pakai. Ya, ada beberapa yang dia pakai. Tapi juga buat dia bagi-bagi katanya ke pasien lain yang ada di situ. Lagi sakit, lagi kondisi kayak gitu pun dia masih sempat, masih ingat memperhatikan orang-orang lain, berbagi dengan apa yang dia punya, yang dia bisa bagi. Karena dia bilang waktu kita rapat, sekarang waktu itu rapat belum kumpul semua, saya tanya Koko, gimana kok? Aduh hari ini enak, lega katanya, karena bisa pipis dengan leluasa, pakai Pampers, nggak pakai kateter. Kalau pakai kateter nggak berasa pipis, kata dia ya. Dia bilang dia senang sekali, dia lega, dia bilang merasakan kelegaan gitu ya. Nah mungkin karena itu dia berbagi dengan orang-orang lain. Bapak Ibu, apa yang baik buat dia, apa yang dia suka, apa yang dia senang, dia rela berbagi dengan banyak orang. Kenapa begitu? Karena dia melihat semua itu adalah berkat dari Tuhan. Dan sukacita yang dia terima, dia selalu bagikan. Apapun yang dia punya, dia selalu berbagi. Dia selalu menyadari bahwa dia mau memuliakan Tuhan dengan semua yang Tuhan percayakan. Banyak di antara kita juga yang sudah pernah datang ke vilanya. Karena dia punya villa, dia nggak cuma gunakan itu buat dirinya sendiri. Tapi dia bilang, ayo yang mau pakai. Gereja banyak pakai, saudara-saudara banyak pakai, orang-orang dengan kepentingan pribadi juga boleh pakai. Sekali lagi, dia hidup menyatakan kemurahan. Karena dia menyadari bahwa apa yang dimilikinya bukan cuma buat dia. Tapi itu adalah sesuatu yang Tuhan percayakan, yang dia mau kembalikan kepada Tuhan. Begitu juga dengan hidupnya. Sampai titik terakhir, dia tetap mau lakukan. Kenapa? Karena dia tahu apa yang harus dikerjakan lewat hidupnya. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, apakah dia nggak menderita? Apakah dia nggak mengalami kesusahan? Saya yakin pasti dia susah dan dia menderita. Sesak napas itu nggak enak. Saya suka ada sinusitis, jadi saya suka kalau alergi, kalau apa saya suka sesak napas. Dan kalau udah sesak napas gitu, napas sampai begitu tuh ya. Dan kalau udah kayak gitu rasanya nggak enak banget. Nah, Ko Hendra juga mengalami hal itu ketika dia ada di ruang ICU. Dia mendapat bantuan oksigen, betul. Dia tapi tetap harus berjuang untuk bernafas. Berat. Tapi penderitaan yang berat itu dia anggap ringan saja. Penderitaan yang berat itu dia tidak terlalu tanggapi.
dia masih bisa tertawa, dia masih bisa tersenyum. Bahkan ketika kita bilang poliklinik kita mau lockdown nih, karena ada protokol kesehatan yang harus dilakukan. Tapi karyawan susah nih, pada mau masuk tetap. Ko Hendra bilang, mungkin mereka itu mikirin kalau nggak masuk nanti nggak dapat uang makan. Ko Hendra masih ngomong, Ko Hendra masih menyampaikan opini, pendapatnya waktu rapat. Mengajak kita juga untuk berpikir bahwa jangan cuma memutuskan, tapi juga memikirkan kondisi orang-orang. Bapak Ibu, dalam kesusahan, dia tidak fokus pada penderitaannya, pada betapa kasihannya saya. Dia nggak tawar hati, dia nggak mengeluh. Kenapa saya yang udah begitu setia, yang begitu rajin, yang begitu giat, yang begitu mengasihi Tuhan, kok harus sakit kayak begini? Dia nggak mengeluh seperti itu. Tapi dia terus memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk orang-orang yang ada di sekitar. Apa yang baik yang harus dilakukan. Hatinya begitu penuh dengan kasih. Sehingga penderitaannya hanya dia lihat sebagai penderitaan ringan. Penderitaan yang bisa ditertawakan. Penderitaan yang dia bilang, nggak apa-apa. Ini pasti bisa dilewati. Nah, Bapak Ibu, hanya orang-orang yang punya pengharapan yang kekal di dalam Tuhan yang bisa bersikap seperti itu. Hanya orang-orang yang tahu bahwa hidupnya ada di tangan Tuhan yang akan melakukan hal yang seperti itu. Dan Ko Hendra sudah melakukan itu dengan sangat baik. Menjadi contoh, menjadi teladan. Dan itu sungguh menguatkan dan memberkati saya. Dan saya yakin itu juga akan menguatkan dan memberkati Bapak Ibu sekalian. Bahwa dia melihat penderitaan yang dipikulnya adalah penderitaan ringan yang tidak akan melebihi kekuatannya. Dia tahu ada kemuliaan kekal yang disediakan oleh Allah. Itu yang membuat dia tetap giat dan tidak menjadi tawar hati. Saya sedih kalau beberapa waktu yang lalu saya mendengar ada orang berkata, kayaknya corona ini bukan hanya mengambil kebebasan saya, mengambil harta saya, mengambil kesuksesan saya, tapi juga bisa mengambil iman saya. Kenapa? Oleh karena begitu berat yang harus dipikulnya. Dan dia berkata, corona ini juga bisa mengambil iman saya. Tetapi hari ini kita melihat bahwa kalau kita sadar bahwa kita punya pengharapan kekal di dalam Tuhan, maka kita akan mengikuti jejak saudara kita yang kita kasihi, kokoh kita, teman kita, rekan kita, Ko Hendra Mulyana. Sekalipun harus menderita, sekalipun kekuatan fisik semakin merosot, sekalipun nggak berdaya dan sangat terbatas, tetapi dia pandang kemuliaan kekal yang dimilikinya di dalam Tuhan. Dan dia tetap terus berjuang dengan setia. Maka tidak ada yang lain yang bisa dikatakan. Dia pasti bisa berkata di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Seperti Paulus berkata, mengenai diriku, saat kematianku sudah dekat. Tetapi dia katakan apa? Dia akan menerima mahkota kehidupan. Oleh karena apa? Oleh karena dia sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Dia sudah menyelesaikan semuanya dengan baik. Dia sudah mencapai garis akhir, garis finish. Dan dia boleh setia mengerjakan semuanya. Maka sekarang kita percaya bagi Ko Hendra yang sudah menang, tersedia mahkota kehidupan dari Allah.
Mahkota kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya. Kepada setiap orang yang sudah berjalan dan dia berjalan dengan setia dan dia menang menghadapi segala sesuatu. Saat ini dia udah nggak kesesakan lagi. Saat ini dia udah nggak menderita sakit lagi. Saat ini dia bisa bernapas dengan lega lagi. Karena Tuhan sudah mengangkat semua sakit penyakitnya. Tuhan sudah memberikan kesempatan baginya untuk beristirahat. Dan dia tidak ada penyesalan apapun. Sebagai anak, dia menyatakan kasih yang tulus ikhlas kepada orang tuanya. Sebagai saudara, dia mengayomi saudara-saudaranya. Sebagai suami, dia jadi suami yang baik bagi Cimaria. Kemana-mana bisa berdua, pelayanan berdua, ngejar makanan, rame-rame, semuanya dilakukan bersama-sama. Sebagai papa, dia melakukan yang terbaik juga bagi anak-anaknya, mendukung mimpi mereka. Amel harus kuat. Nah, Amel katanya mau menikah, padahal papa bilang, Hendra nanti kalau Amel nikah, mau tuntun Amel, mau anterin Amel ke depan altar. Kok, saya bilang kita mah nggak begitu kok di GKI. Kita nggak begitu. Enggak, Koko mah mau begitu, kata dia ya. Karena Koko mau bilang, ini anak Koko, katanya ya. Ini papinya. Dan dia mau percayakan anaknya, gitu ya. Tapi itu nggak berkesempatan nanti dilakukan. Bukan karena papa nggak niat ya, Mel. Bukan karena papa nggak sayang Amel. Tapi karena memang waktunya papa sudah selesai. Mungkin papa sudah melakukan apa yang harus dilakukan. Dengan segala kemampuannya, dengan apa yang bisa dia lakukan, dia berjuang dengan sungguh-sungguh. Dia berjuang dengan keras, mendukung mimpi William, mendukung Billy, mengarahkan, berusaha menyanggah semua kehidupan, dan berusaha menjadikan semuanya baik. Nah, biarlah kiranya ketika semuanya belum bisa diselesaikan seperti yang kita pikirkan atau papa pikirkan, tapi kata Tuhan udah cukup. Anak-anak pasti udah kuat, udah saatnya. Sekarang harus pikul tanggung jawab, harus lakukan apa yang sudah papa contohkan. Biarlah kiranya William, Amel, Billy bisa penuhi juga amanat papi ya. Untuk bisa lanjutkan hidup dengan baik. Untuk bisa jaga mama juga. Untuk bisa tetap kompak. Karena itu yang papa senang. Yang papa banggain. Yang dia terus perjuangkan. Teladan papa. Itu warisan yang luar biasa. Ketika dia bisa mewariskan iman. Yang tidak hanya kuat saat sehat. Juga iman yang tetap kuat saat dia lemah. Iman yang bisa bikin dia kuat saat dia berhasil dengan pencapaian-pencapaian. Tapi juga dia tetap beriman kuat ketika dia harus menghadapi kesulitan-kesulitan. Harus melepaskan banyak hal yang sudah dicapainya. Tapi dia nggak pernah mengeluh. Tawa yang seperti di foto ini tetap terus ditebar. Sampai orang-orang menangkap kesan. Oh, Pak Hendra yang mana ya? Oh, yang murah senyum itu. Oh, yang ramah itu. Oh, yang suka menyapa itu. Itulah papa dikenal. Sebagai sosok yang ramah, yang baik, yang murah senyum, yang ringan tangan, mau bantu apapun yang bisa dilakukan. Biar kiranya iman papa ini boleh diteladani, boleh dijadikan warisan yang bernilai kekal.
Yang bukan hanya William, Amel, Billy pegang, tapi juga nanti kalau kalian udah berumah tangga, punya anak, warisan itu harus diturunkan lagi. Iman kepada Tuhan yang begitu menguatkan Papa, yang membuat Papa mau berjalan, mau berjuang. Sehingga ketika tubuh ini, kemah ini harus dibongkar. Kata Paulus, aku nggak tawar hati, aku nggak takut. Kenapa? Karena kalau memang tubuh ini, kemah ini harus dibongkar, karena udah nggak bisa dipakai lagi, karena memang sudah nggak bisa ditambal lagi, udah rapuh. Maka dia percaya ada rumah yang kekal, ada tempat tinggal yang kekal yang disediakan oleh Allah. Itu juga yang disediakan untuk Papa kita, untuk Kohendra. Ketiga kemah, tempat kediamannya di bumi harus dibongkar. Dia menerima tempat tinggal yang kekal, rumah yang kekal yang disediakan oleh Allah. Karena Tuhan Yesus berkata, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan kamu gelisah. Dalam rumah Bapakku ada banyak tempat. Dalam rumah Bapakku ada banyak tempat. Aku akan siapkan bagi kamu, dan aku akan datang kepadamu apabila sudah tersedia tempatnya. Kenapa Papa meninggal? Karena rumahnya sudah jadi. Kenapa Papa meninggalkan kita? Karena kata Tuhan, pekerjaannya udah selesai. Kenapa Papa pergi? Karena waktunya dia boleh beristirahat dari seluruh jerih lelahnya, dari seluruh perjuangannya. Masih banyak gak mimpi, kemauan, keinginan? Mungkin masih banyak. Satu yang saya ingat, dia suka bilang, nanti kalau COVID-nya udah lewat, kita ke Cirebon ya. Kita naik mobil ya. Kita kulineran ya. Dia tetap terus semangat. Nah, karena itu Bapak Ibu, biarlah hari ini ketika kita melihat untuk terakhir, ketika kita akan menyaksikan bagaimana tubuh yang sudah dipergunakan oleh Kohendra selama ini untuk hadir di tengah-tengah kita, menyatakan kasih, kepedulian, menyatakan keceriaan, kegembiraan, menyatakan canda dan tawa. Dia paling luar biasa. Bahkan ketika orang salah mengerti tentang dia bisa tetap menghadapi dengan tenang dan tertawa. Kiranya Tuhan boleh menolong kita juga untuk mendapatkan warisan iman seperti yang sudah ditunjukkannya. Sehingga kita juga bisa berjalan dengan setia. Gak akan tawar hati. Sekalipun mungkin suatu hari nanti tubuh kita bisa merosot kekuatannya. Sekalipun mungkin jalan hidup kita nggak penuh dengan warna yang cerah. Sekalipun mungkin akan datang warna-warna kelabu. Akan ada kegelapan, akan ada kesuraman, akan ada hal-hal yang berat yang kita hadapi. Belajarlah untuk memandang kemuliaan kekal yang Allah sediakan bagi kita. Belajarlah untuk berjalan dengan setia. Belajarlah untuk hanya memikirkan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Seperti yang sudah dilakukan oleh Kohendra di sepanjang hidupnya. Hanya melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Memandang kepada Tuhan dan berjalan dengan setia. Sampai dia bisa tiba di puncak terang. Dia berjalan terus mendaki. Ketika dia lelah, dia pandang Tuhan. Dia cuma berkata, doain Koko Lina, doain Koko. Iya. Iya kok. Tapi dia terus maju. Dia terus jalan. Dia nggak pernah berhenti.
Dia nggak pernah tawar hati. Dia nggak pernah menyerah. Bapak Ibu, biarlah kita juga bisa mengikuti teladannya dalam iman kita kepada Tuhan. Kita juga setia, terus ikut Tuhan, terus layani Tuhan, terus hidup bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan meneguhkan dan menguatkan Cimaria, William, Amel, Billy, dan juga saudara-saudara kokoh yang lainnya yang masih bergumul dengan kesehatan, yang masih bergumul dengan kesusahan. Biarlah kita boleh kembali ingat, ada Tuhan yang akan memberikan pertolongan pada waktunya. Ada Tuhan yang jalannya tidak terselami, tetapi selalu mengaruniakan apa yang baik kepada setiap kita. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Saya mengajak kita untuk menyanyikan nyanyian ketiga, Di Jalanku, ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Itu yang membuat aku kuat, kata Kohendra, dan itu juga yang akan membuat kita kuat. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, bila tiba godaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Jalanku nyata sangat, kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku membung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya.
nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Bapak Ibu, mari saat ini saya undang kita semua untuk mengikrarkan pengakuan iman kita seturut yang diakui oleh Ko Hendra semasa hidupnya bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat. Kita boleh bersama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya persilahkan Pendeta Deborah Raselina untuk bisa memimpin kita dalam doa syafaat. Ya, mari saudara kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami di tengah-tengah kedukaan berasa bersyukur. Hendak menaikkan syukur karena Tuhan mengizinkan kami untuk bertemu dengan anak-Mu Pak Hendra Mulyana semasa dia hidup. Kami bersyukur untuk setiap senyuman, untuk setiap semangat, untuk setiap totalitas yang dia berikan dalam pelayanannya di tengah-tengah gereja Tuhan di GKI Perniagaan. Biarlah Tuhan setiap hal yang telah ia teladani, yang telah kami lihat, itu yang boleh juga kami lakukan dalam hidup ini. Setiap kenangan manis yang boleh kami rasakan bersama dengan almarhum, itu menjadi sebuah kenangan tersendiri bagi setiap kami. Dalam segala hal yang kami alami bersama dengan dia. Untuk setiap perhatian, untuk setiap kasih yang boleh dia nyatakan kepada setiap kami. Dan kami bersyukur Tuhan, untuk pertolongan Tuhan yang diberikan kepada keluarga hingga saat ini. Mampukan mereka Tuhan, bukan hanya untuk menaikkan dan memuji Tuhan ketika apa yang mereka harapkan terjadi, tapi juga ketika bukan rencana mereka yang terjadi, mampukanlah keluarga dan kami semua untuk tetap mengatakan, terpujilah Tuhan. Maka mampukan Tuhan berikan penghiburan kepada setiap anggota keluarga yang tinggalkan, untuk Cimaria, untuk William, untuk Amel, untuk Billy. Mampukan dan teguhkan hati mereka untuk menjalani menapaki kehidupan mereka ke depan. Tentu ada sebuah perubahan yang akan terjadi. Mereka akan menjalani kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Maka Tuhan, sama seperti Engkau menolong mereka dalam pergumulan mereka di hari-hari yang lalu. Mampukan mereka Tuhan untuk tetap menapaki ke depan dengan hati yang penuh harapan dalam Tuhan. Teguhkan mereka. Mampukan untuk setiap perencanaan-perencanaan yang akan mereka lakukan. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang boleh memberkati setiap usahanya. Dan Tuhan, kami juga mau tetap bersyukur. Biarlah gereja Tuhan juga boleh berada di jalan perjalanan seperti yang telah dilakukan oleh Ko Hendra selama hidupnya. Mampukan kami untuk terus belajar berbuah, menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Sampai akhir ketika Tuhan memanggil kami pulang. Biarlah kehidupan ini sungguh boleh menjadi kesaksian di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia sama kami. Sehingga banyak orang juga boleh mengalami Kristus lewat apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami mohon agar penghiburan-Mu yang boleh terus hadir dalam hidup kami. Dan mampukanlah setiap kami juga untuk dipakai oleh Tuhan, menyatakan kasih-Mu bagi Cimaria, bagi William, Amel, dan Billy, dalam menapaki perjalanan mereka ke depan yang berubah, yang berbeda dari sebelumnya.
tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kami berdoa, memohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, hidup manusia disebutkan dan digambarkan dengan jelas dalam Alkitab bahwa memang kehidupan kita begitu fana, begitu terbatas. Kita adalah manusia yang rapuh, yang tidak akan ada sampai selama-lamanya. Mazmur 103 ayat 15 dan 16 berkata demikian. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka ia tidak ada lagi, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Gambaran ini mau menyatakan betapa fananya dan terbatasnya kita manusia. Itulah yang kita lihat juga dalam kehidupan kasih kita, Kohendra Mulyana. Sesudah Tuhan mengaruniakan kehidupan kepadanya, yang boleh dijalaninya dengan penuh sukacita, dengan kerja keras, dengan perjuangan, dengan banyak hal, canda, tawa, tangis, air mata, sehat, sakit, dan sebagainya yang Tuhan izinkan dia alami. Dia sudah lalui. Dan Tuhan sudah memanggil dia pulang. Tubuh ini diciptakan dari debu dan dari tanah. Debu ini akan kembali menjadi debu dan tanah ini akan kembali menjadi tanah. Hanya sementara sifatnya. Hanya dipinjamkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Allah mau kita lakukan. Ketika sudah selesai, debu ini akan kembali menjadi debu, tanah ini akan kembali menjadi tanah. Ada orang-orang yang melalui proses itu dengan proses pemakaman, di mana dikuburkan, lalu sedikit demi sedikit tubuhnya akan menjadi sama dengan tanah. Tapi ada juga orang-orang seperti yang akan dilakukan pada saudara kita, Pak Hendra Mulyana, akan dikremasikan dari debu kembali menjadi abu. Dan sebentar ketika proses itu terjadi, biarlah kita boleh mengingat bahwa itu memang sudah bagian yang Tuhan nyatakan juga dalam Alkitab. Bahwa hidup kita hari ini bisa ada dan besok tidak ada lagi. Itu sebabnya kalau kita mendengar juga firman Tuhan pada hari ini dalam kebaktian minggu, kita punya kesempatan yang terbatas. Tapi biarlah kita boleh gunakan setiap waktu dengan baik. Setiap kesempatan dengan baik. Ada kesempatan untuk berjuang. Ada kesempatan untuk bekerja keras. Ada kesempatan untuk mengasihi. Ada kesempatan untuk berbagi. Ada kesempatan, banyak sekali kesempatan baik yang Tuhan kasih sama kita. Biarlah itu boleh kita gunakan dengan segenap hati kita. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Untuk berbuah bagi Tuhan. Mari saat ini kita mau serahkan tubuh jasmani, manusia lahiriah, yang selama ini sudah digunakan oleh Kohendra untuk bekerja, berkarya di tengah-tengah kita. Yang sebentar lagi dari debu tanah akan dikembalikan menjadi debu. Kita serahkan di dalam nama Tuhan untuk dikremasikan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan tubuh jasmani yang sudah digunakan oleh kekasih kami, Kohendra Mulyana, semasa hidupnya, oleh suami, oleh papi. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh memeteraikan semua pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukannya. Kami percaya Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk mengampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran, dan segala kelemahan dan keterbatasannya. Engkau yang sudah memiliki hidupnya. Engkau yang akan memeteraikan semua pekerjaan baik yang sudah dilakukan di dalam hidupnya ini ya Tuhan. Kalau sebentar
Tubuh jasmani ini akan diproses. Dari debu kembali menjadi debu, dari abu kembali menjadi abu. Menunjukkan kepada kami betapa fana, rapuh, dan sementaranya hidup kami. Tapi bukan berarti ini tidak berarti. Karena setiap hidup pasti akan meninggalkan kekekalan. Tuhan mengingat semuanya. Dan Tuhan yang memberikan kekekalan itu dalam hati kami. Tuhan yang akan memeteraikan semuanya. Kami serahkan tubuh ini untuk dikremasikan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biar kiranya Cimaria, William, Amel, Billy, dan setiap kami yang mengikuti kebaktian ini, baik saudara-saudara Kohendra Mulyana, maupun juga teman dan sahabat, kerabat, kiranya kami semua boleh tetap terus diteguhkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Sehingga kita semua bisa tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan. Menyelesaikan setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau kita kerjakan. Kita serahkan saudara kita untuk dikremasikan. Dan biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan yang sudah dinyatakan lewat hidupnya dikembalikan kepada Tuhan yang empunya, yang mengaruniakan kehidupan kepada dirinya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, meneguhkan, menguatkan setiap saudara, meneguhkan dan menguatkan Cimaria, William, Amel, Billy, dan seluruh anggota keluarga untuk melanjutkan kehidupan yang masih dipercayakan oleh Tuhan, dengan tetap mengingat Tuhanlah sumber pertolongan, tempat perlindungan, dan perteduhan bagi kita sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyanyikan nyanyian yang keempat. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kegiatanku. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang
dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Bapak Ibu serta saudara sekalian, ibadah kita untuk proses kremasi sudah selesai. Kiranya Cimaria, William, Amel, Billy boleh terus diteguhkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Nanti Kohendra akan dikremasi pukul 9 malam ya. Nah, masih ada waktu bagi kita beberapa saat. Mungkin dari keluarga dulu dikasih kesempatan. Boleh menyampaikan cerita, kesan-kesan tentang Papi boleh, atau boleh menyampaikan belajar apa dari Papi ya. Tadi beberapa teman sempat bilang, saya mau cerita dong tentang Kohendra, boleh nggak? Ya, nanti semoga kita masih bisa dapat kesempatan ya, untuk bisa meneguhkan dan menguatkan keluarga juga. Baik, silakan dari keluarga. Kameranya geser ya ke ode kameranya. Iya. Selamat malam, jemaat perniagaan, teman, tetangga, saudara-saudara dari suami saya, Indra, Arif, Lis, Cecep, Chandra. Terima kasih. Kalian telah menjadi saudara yang baik buat suami saya, Hendra. Terima kasih. Terima kasih juga buat istri-istrinya, juga buat keponakan-keponakan saya semua. Saya ucapkan terima kasih. Terus saya juga mengucapkan terima kasih kalau saya di keluarga Hendra masih ada emak Oco. Jadi si mama tuh masih ada emak, yaitu emak Oco kita panggilnya, yang tinggalnya di Pangeran Jayakarta. Saya mau mengucap terima kasih Mak. Mak udah begitu banyak bantu kami, bantu keluarga kami, selalu doain kami semua, selalu menyayangi. Dan Hendra pun sayang sama Mak Oco, sama Ii, sama Engku, Kim, semuanya. Juga saudara-saudara kami yang lain, yang di Bekasi, Icui, Penny, semua terima kasih. Engkim, Kuiwi, Egi, Ella, semua terima kasih. Michael, Marcel, terima kasih. Terima kasih semua atas dukungannya buat keluarga kami. Kami tidak akan pernah melupakan kalian. Kalian baik buat kami semua. Terus saya juga mengucapkan terima kasih buat keluarganya dari Papa, yaitu Rahmat Mulyana, keluarga besar Mulyana. Terima kasih. Mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi saya tahu kalian baik, kalian sayang sama Hendra, kalian juga sayang sama keluarga saya. Terima kasih, terima kasih. Saya juga mau mengucapkan terima kasih buat gereja kami, yaitu GKI Perniagaan, juga majelis jemaatnya. Juga terima kasih untuk tim studio yang dari Kohendra sakit, kita bikin persekutuan, juga banyak pendeta-pendeta yang melayani. Kami ucapkan terima kasih. Juga banyak pendeta juga yang telepon Hendra di rumah sakit. Pendeta Mulyadi, pendeta Ras, pendeta Nur, pendeta Yohanes, juga banyak deh pendeta yang lain yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Tapi mereka tahu Hendra sakit. Pendeta Indi dari Kosambi Baru juga, tapi yang Hendra sakit, mereka langsung telepon Hendra. Terima kasih juga untuk Perwil, terima kasih udah bantu kami sekeluarga dalam doa. Juga kami juga mengucap syukur
buat teman-temannya Hendra dari DB Don Bosco 80, 81, dari Untar yang begitu banyak membantu kami dalam segi doa, perhatian, juga teman-teman semua yang dari Perwil Kosambi, semua Perwil, tetangga di Kosambi, di Kosambi Baru, juga RW kami, Pak Tony Priyatna yang sudah membantu semuanya, RT-RT. Pokoknya dalam hal ini saya tuh merasa dibantu gitu loh semuanya, Pendeta Lina. Mereka tuh begitu baik buat keluarga kami. Dari Hendra masuk rumah sakit tanggal 6 sampai saya dengar rapat pun berhenti ya gara-gara mau cari kamar buat Ko Hendra rapat majelis. Terima kasih Pendeta Lina, terima kasih Pendeta Deborah, Pak Marto, Bu Yani Natia, Bu Tudiarti, terima kasih William, Andreas, William Gunawan. Banyak deh, saya nggak bisa sebutin satu-satu ya, tapi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang selama ini selalu mendukung kami. Doa, perhatian, dana juga. Terima kasih, terima kasih. Saya baru tahu, maksudnya ada benang merahnya di sini. Di saat saya mengalami seperti ini, pertama kan tanggal 11 kemarin, tanggal 11 bulan 1, mamanya Hendra atau mama mertua saya yang tinggal sama saya kan meninggal duluan, lebih dulu daripada Ko Hendra. Masuk rumah sakitnya Ko Hendra dulu, mama baru hari berikutnya. Itu semua perhatian juga tertuju, tetangga-tetangga itu tidak ada habisnya, ngasih kita buah, makanan, sampai Bu RT pun minta ditolong ke pasar mau gitu loh, karena kita lockdown di rumah. Terus saya juga mau ucapkan terima kasih buat gereja paroki Matias Rasul ya yang di Kosambi, buat diakennya yang suka datangin mama, juga suka sampai dibikin kebaktian pada tanggal 11 itu buat mama ya. Terima kasih, terima kasih. Siap. Ya buat saudara-saudara juga semua deh, dari saya juga, dari keluarga saya juga saya ucapkan terima kasih kalau sudah mau membantu, mau menolong, mau menyertai kita sampai saat ini. Terima kasih, semua sudah mendoakan yang terbaik buat kami semua. Terima kasih. Terus saya juga tidak lupa mau berdoa buat mau ucapkan terima kasih buat Dokter Maria, tetangga saya yang selalu buat jadi. Ada 2 dokter yang suka William buat tanya. Jadi kalau William selesai dari rumah sakit, William mau bertanya tentang obat, tentang apa, ada 2 dokter. Yang pertama Dokter Maria yang tinggalnya dekat persis depan rumah saya. Yang kedua Dokter Sally dari GKI Peniagaan. Itu tempat bertanya William. Karena seringkali kita menghadapi kebingungan kalau mau cari obat, kalau mau cari sesuatu, karena lagi zamannya pandemi segini susah cari obat, cari apa susah. Tapi kalau saya lihat benang merahnya dari pertama masuk rumah sakit tanggal 6 Januari itu, Ko Hendra butuh ICU, Ko Hendra bisa diterima di Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, di mana-mana semua penuh, bisa diterima di Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng. Terus Ko Hendra juga bisa dapat ICU, hari apa ya dapat ICU? Jumat ya? Hari Jumat bisa dapat ICU. Terus sampai kita bikin persekutuan tiap malam ya Pendeta Lina ya, yang Ko Hendra suka ikut bicara, ada beberapa pendeta yang itu semua diatur sama Billy. Jadi Billy yang ngatur, kata Billy bilang, nih daripada kita kalau berdoa nangis, lebih baik kita berdoanya pakai pendeta ya Mi. Soalnya kata Billy bilang, ntar doanya belum amin, mami udah nangis, kata gitu. Ya udah, akhirnya pendeta-pendeta itu semua bantu kita tiap malam untuk bawa dalam doa sampai mama kremasi. Sampai mama kremasi juga ada kebaktian dari paroki Matias Rasul, dari gereja kita juga ada gitu. Hendra dikuatkan oleh semua itu. Dia juga senang, dia memang senang rame-rame, dia senang kumpul, dia senang diperhatikan. Saya lihat di situ dia mempunyai kekuatan. Tapi setelah dia merasa capek, dia merasa lelah karena berjuang sendiri menghadapi COVID ini dan nafasnya sesak, akhirnya dia yang minta sendiri untuk diintubasi.
Jadi dokternya bilang sama William, Will, boleh gak papa kamu untuk diintubasi? Akhirnya saya bilang, ya udah gak apa-apa. William juga bilang, oke, gak apa-apa. Dan itu permintaan Hendra untuk diintubasi. Itu setelah Actempra masuk yang pertama. Ya, terus papi minta ditubasi. Dia bertahan 2 hari, terus masuk lagi Actempra kedua ya. Masuk lagi Actempra kedua. Nah, terus 2 hari sebenarnya dari hari Jumat, hari Sabtu itu Hendra itu trennya naik, labnya bagus gitu loh. Jadi waktu Sabtu itu William pulang ke rumah, William bilang saya, Mami, papi udah oke, nanti hari Senin papi mau dicabut ventilatornya. Aduh, saya bukan main senangnya. Saya bilang sama William, puji Tuhan, saya bersyukur. Saya berharap saya bisa bicara lagi sama Hendra, karena kalau ada Hendra bisa bicara, dia tuh bisa pakai handphone, dia tuh bisa bicara semua, dia bisa cerita semua sama kita. Jadi kita dari luar tahu nih ada apa di dalam. Dikasih obat apapun dia cerita sama kita. Mungkin waktu dia dikasih obat sama dokter dia pasti tanya gitu. Memang Hendra tuh orangnya kritis, nggak mungkin dia terima begitu aja gitu. Nah, ya itu semua. Akhirnya William belum kelar mandinya, akhirnya dipanggil sama rumah sakit, ada telepon rumah sakit. Kalau dibilang Hendra drop. Pada saat itu saya sama Hendra naik motor ke sama William, saya sama William ke rumah sakit umum daerah Cengkareng. Nah, sampai di sana saya diterima dengan dokter Ruth. Nah, dokter Ruth itu bilang, Bu, yang sabar ya, saya udah nggak bisa pikir lagi, saya cuma nyebut nama Tuhan. Sepanjang jalan saya pun saya selalu bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Ya, akhirnya dinyatakan sama suster, dokter dari atas, kabarin ke bawah, kalau Pak Hendra telah meninggal dunia, ke rumah pulang ke bapak. Ya, kita terpukul secara keluarga. Saya sedih, anak-anak saya pun sedih. Tapi saya tahu, Tuhan tahu, kalau saya bisa kuat, saya berusaha kuat. Nah, sampai malam saya urusin Hendra semua, dipakein baju. Itu yang Hendra pakai baju itu, yang biasa dia tugas jadi majelis di perniagaan. Saya pakein baju itu yang bawain Billy. Jadi Billy yang siapin baju itu, baju putihnya, jasnya semua, sampai sepatunya, kaos kaki. Dan saya tanya Billy, Bill, ini dasinya yang mana? Ini nih, Mami Billy bawainnya dasi GKI Perniagaan. Jadi yang Hendra pakai sekarang ini dasi majelis, dasi GKI Perniagaan yang masih ada di rumah. Itu yang Billy pilih buat papinya. Ya udah saya pakein semua malam itu, beres semua. Saya pulang sama anak-anak. Hari ini saya dari siang sudah datang ke rumah sakit umum daerah Cengkareng, jemput jenazah Hendra yang sudah dimasukkan ke dalam peti. Terus kita sampai di tempat ini dan rencananya jam 9 malam ini akan dikremasi karena banyak yang dikremasi karena COVID. Itu ceritanya. Kalau ada salah, saya mohon maaf kalau saya, keluarga saya, atau Hendra juga ada salah dengan saudara, teman, jemaat gereja perniagaan, majelis, pendeta, semuanya yang pernah berhubungan sama Hendra. Saya sebagai wakil keluarga, saya sebagai wakilnya Hendra, saya sebagai istrinya Hendra, saya mohon dibukakan pintu maaf agar semuanya menjadi clear. Biarlah Hendra boleh kembali ke rumah Bapak. Saya tahu dari dia bertobat sampai dia pelayanan, dia setia mengikut Tuhan. Dia selalu mau pelayanan dan kami berdua juga senang dengan pelayanan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih juga buat Perwira Kosambi, buat Ci Okta yang selalu bantu kami dalam doa. Terima kasih ya, terima kasih semua teman-teman semua, terima kasih yang sudah ikut Zoom pada malam hari ini. Menurut anak saya Billy, ada berapa Bill? Menurut Billy katanya Zoom malam ini full, makanya live di YouTube. Jadi
saya bersyukur, saya berterima kasih. Banyak teman, saudara, jemaat perniagaan, tetangga, juga dari temannya Billy, Shirley, juga Amel, Ikna, juga orang tuanya Shirley, Ikna, Billy juga, saya bersyukur semuanya ya. Begitu antusiasnya mau mengikuti acara ini. Saya bersyukur, saya mohon doanya buat keluarga kami yang ditinggalkan oleh Pak Hendra, biarlah kami boleh kuat ke depannya, biarlah anak-anak kami, William, Amel, Billy, boleh mencontoh papihnya yang sudah begitu setia mengikuti Tuhan sampai akhir, walaupun di ICU, dia tetap mau rapat. Saya bersyukur, saya berterima kasih sama Tuhan kalau telah dikasih seorang suami yang baik, seorang suami yang mau setia pada Tuhan pada akhirnya. Ini adalah piala buat Hendra. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kalau ada sedikit kata-kata dari anak saya yang besar. Malam. Kesan kami anak-anak tentang Papi ya. Papi yang luar biasa lebay, luar biasa bawel, luar biasa heboh. Apapun yang kami lakukan buat Papi double hebohnya, double repotnya, double segala-galanya. Buat dia, apa yang kita pilih, apa yang kita mau, kita harus lakukan dengan sangat giat, sangat fokus. Sampai kadang-kadang dia lebih giat dan lebih fokus dari kita. Contohnya nganterin Billy main bola, Billy-nya aja masih ngantuk, dianya udah di motor. Nganterin Amel les nyanyi, Amelnya masih ngantuk, kadang-kadang Amelnya masih sekolah, dia udah jemput di sekolah. Itu Papi. Papi adalah anak kayak gitu. Apalagi dalam pelayanan. Papi paling marah kalau kita ke gereja aja telat, Papi marah banget. Apalagi pelayanan buat Papi itu. Kita yang terlibat di kepanitiaan, dia yang heboh. Kita yang nggak datang rapat panitia, dia yang marah. Nah itu Papi. Jadi itu pesan kami tentang Papi. Tapi dibalik itu, dibalik kebawelannya, dibalik kehebohannya, dia orang yang sangat care, dia orang yang sangat peduli, dia bahkan lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri, dia lebih mementingkan kami, keluarganya dibandingin diri sendiri. Buat dia nggak ada kata capek, buat dia nggak ada kata lelah. Mungkin hari ini waktunya Papi istirahat. Teman-teman pelayanan Papi semua mungkin pernah dengar, sering banget Papi ulang-ulang satu ayat yang Papi suka ulang-ulang, suka cerita. Matius 6 ayat 33, ini salah satu ayat favorit Papi. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. William bisa bilang hari ini pencarian Papi akan kerajaan Allah selesai. Papi sudah ketemu kerajaan Allahnya, kerajaan Allah yang Papi cari. Jadi William, adik-adik William, Mami, kita say goodbye sama Papi. Sampai ketemu di rumah Bapak Amel, Billy, ya. Kira-kira gitu dari kami keluarga. Terima kasih segala kekurangan dan kelebihannya acara malam ini kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau memang masih banyak hal yang kurang berkenan dari keluarga kami. Malam. Terima kasih Ci Maria, William yang sudah berbagi ceritanya tentang Papi bersama Papi ya. Baik, apakah ada satu orang mewakili teman atau kerabat atau sahabat yang ingin bicara? Apakah ada? Kalau mau bicara, boleh di-unmute. Iya, tapi naik aja, jadi kami bolang standby gitu. Oke. Kami dari keluarga Sukristo Mulyana mengucapkan turut berduka cita. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Semoga juga arwahnya diterima di sisi Bapak di surga. Hendra Mulyana. Amin. Amin. Selamat malam. Saya Okta, turut berduka cita untuk Maria, untuk William, untuk Amel, untuk Billy. Hendra itu sosok yang selalu membawa ceria. Sambil Perwil,
Perwil Kosambi, kalau ada Hendra pasti kita happy dan ceria. Grup jalan-jalan kita, kalau ada Hendra kemanapun kita akan selalu ketawa. Dimanapun dia akan cari tuh tempat makan yang enak. Betul, kami semua kehilangan suasana ceria itu. Untuk saya, keluarga juga kehilangan ketika ada momen-momen misalnya ada kondangan, ada ke melayat. Hendra mau melayat nggak? Mau? Ayo Ci, sama Hendra Ci. Hendra yang setirin. Aduh, luar biasa Hendra itu. Memang sosok luar biasa. Selamat jalan Hendra. Hendra sudah ketemu dengan Tuhan. Nanti kita ketemu di sana ya. Maria, Amel, William, Billy, yang kuat ya. Kamu akan hebat. Kalau bisa membuat papimu seperti ini, kamu hebat. Ya. Jaga mami baik-baik. Terima kasih. Ini dia mau dibawa dulu, buktinya boleh? Iya, boleh Pak. Cilina, kita akan pindah ruangan dulu karena kita mau pindahin petinya Papi. Untuk Bapak Ibu, setelah ini kita akan ada live untuk kremasi, jadi boleh untuk tidak live dulu. Ya. Cilina, dari studio boleh Berarti di sana putarin, mereka cuma di ruangan tersendiri. boleh putarin lagu Di Jalan Kuku Diiring. Oh, ini si Tante Lin. Boleh diulang Cilina lagunya? Lagu Di Jalan Kuku Aku nggak pernah Diiring. ikut ke Lagu sana, yang kamu pernah? ketiga tadi. Di Jalan Kuku Diiring. Nggak kena mute. Di jalan kuku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Tempat ditambahin lagi 3 kali urutannya, makanya sampai dibuat lebih mute. Itu aja ada di bajak. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, janjikan perhentian di rumahnya yang bakal.
dan pimpinannya, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, ku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Cilina, siap. Bentar ya. Kelihatan nggak di layar? Oke, Bill. Oke ya. Kobram boleh di spotlight? Udah. Udah ya? Bentar. Gambar itu. Tap di muka koilem, tap screen di muka koilem biar fokus. Oke, Ci mau ini sekarang kita prosesi dulu ya. Aku di bibirnya, tiap jam hibur hatiku, dan sesuai dengan firman Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat
Sampai ketemu lagi, Koko. Sampai ketemu lagi di rumah Tuhan. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di sini juga kalau mau bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Nah, kita mau doa dulu. Boleh sebentar aja Pak. Bilang pendetanya sebentar aja. Pendetanya doa sebentar aja untuk masuk aja Pak. Yuk, mari kita sama-sama kembali berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk tubuh jasmani yang selama ini boleh digunakan oleh anak-Mu Kohendra untuk hadir di tengah-tengah kami, mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam segala kelebihan dan kekurangannya, untuk setia kasih sayang Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan melalui dia. Biarlah Tuhan meteraikan semuanya. Kami menyerahkan tubuh ini untuk dikremasikan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarlah Tuhan sendiri yang memeteraikan semua pekerjaannya. Dan Tuhan sendiri yang boleh tetap terus menyertai keluarga yang ditinggalkannya. Berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Biarlah setiap semangat yang ditinggalkan, sukacita yang sudah ditinggalkan, boleh menjadi kenangan yang manis dan indah, yang boleh terus kami bagikan, kami hadirkan di tengah-tengah dunia yang sedang tidak berpengharapan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkatinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami serahkan seluruh proses kremasi ini. Tuhan yang memberkatinya. Dalam nama Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin.
Sampai selamat jalan Ko Hendra. Yuk mau tabur bunga. Tenanglah kini. Bunyi hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Selamat jalan Ko Hendra. Sampai ketemu di rumah Bapak. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di kau pandang di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Baik, Pendeta Cici. Lina. Pendeta Lina. Ya, Ci. Ya. Iya. Saya mewakili keluarga Hendra Mulyana sekali lagi mengucapkan terima kasih atas pelayanannya GKI Perniagaan buat kami sekeluarga. Kami bersyukur, kami berterima kasih juga pada Tuhan Yesus. Kalau semua sudah mau memperhatikan kami semua. Terima kasih semua pendeta, terima kasih semua majelis, terima kasih semua teman-teman, terima kasih semua saudara dan keluarga. Terima kasih. Biarlah semua kebaikan ini hanya Tuhan Yesus yang membalasnya. Terima kasih Pendeta Lina. Ya. Saya mewakili majelis jemaat menyatakan salam duka cita yang terdalam karena kami kehilangan anggota jemaat, rekan sepelayanan, teman yang begitu setia, yang mengasihi Tuhan, mengasihi GKI Perniagaan. Saya pakai background GKI Perniagaan di belakang saya, karena saya tahu
Koko begitu cinta sama GKI Perniagaan. Bahkan pernah juga bikin sebuah stiker I love perniagaan. Dan dia bukan cuma bilang I love perniagaan, tapi dia benar-benar menyatakan cintanya dengan tetap terus berjuang bersama perniagaan, dengan mengajarkan kepada anak-anak untuk mencintai Tuhan, juga melalui GKI Perniagaan. Terima kasih Cimaria, terima kasih William, Amel, Billy, udah berbagi Papi dengan kami selama ini, berbagi waktunya Papi untuk bisa melayani di perniagaan. Kadang-kadang menyita begitu banyak waktu, harus rapat sampai malam, ngurus ini dan itu. Kami berterima kasih karena kalian mau berbagi Papi yang begitu baik dengan kami, jemaat perniagaan. Tuhan terus menguatkan Cimaria dan anak-anak semuanya. Kita tetap akan saling mendukung. Kita tetap akan mengingat, akan meminta Cimaria dan anak-anak semua tetap bersama-sama kita menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kita ya. Cici nggak sendirian, William, Amel, Billy, tapi kalian punya kita, keluarga di perniagaan yang mengasihi kalian juga ya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta Lima, makasih perniagaan, makasih Paras mau menyampaikan sesuatu, Paras. makasih semuanya. Ada Paras nih. Ya, Opa. Tidak dikecil. Iya, Maria, William, Amel, dan Billy. Waktu Tuhan itu sangat tepat. Dia tidak pernah salah. Tapi berangkat duluan, meninggalkan kita bukan berarti dia tidak menyertai kalian. Dia tetap menyertai. Kasih setianya tidak pernah berubah. Dia sangat bijaksana. Memang kadang-kadang sulit kita pahami jalannya. Namun, lambat atau cepat, kalian akan mengerti bahwa Tuhan sangat mengasihi kalian. Karena itu, di dalam nama Tuhan malam hari ini, biar kalian kuat. Malam yang pertama, kalian tidak bisa melihat jasad Papi lagi. Biar Tuhan hadir tetap sebagai Papa, sebagai orang tua yang menyertai kalian. Iya. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ras. Baik. Terima kasih Pak Ras atas bimbingannya. Buat Hendra, buat Maria, buat William, Amel juga Billy. Terima kasih Pak Ras. Iya, baik, Mar. Baik, baik. Wah. Iya. Yang kuat ya, Wah. Iya. Yang sabar ya, Wi. Ini siapa ya? Ya. Ciniang. Ya. Makasih. Ya, sabar yang pasti ya, Wah. Iya, makasih. Makasih. Masa sehat ya. Ya. Ya, Suharli. Pasti Hendra bahagia ya. Ya. Masa sehat. Pendeta Marco Marbun, selaku wakil dari Petak Asem TPLG, mungkin boleh menyampaikan sesuatu juga kepada keluarga. Ya. Selamat malam Bu Maria, William, Amel, dan Billy. Iya. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk sudah menyerahkan Papi, Bapak, Hendra untuk menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa di Petak Asem. Terus terang, Petak Asem juga
mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa dari Pak Hendra, ya. Dukungan, bantuan-bantuan, support yang luar biasa, terutama dalam pengadaan gedung yang baru yang sudah sekarang ini menjadi milik kita bersama-sama. Kami sulit menggambarkan bagaimana luar biasanya begitu ya Pak Hendra ini, dengan segala keramahannya, pengorbanannya, mencurahkan begitu banyak perhatian, tenaga, bahkan segala apa yang dipunya untuk mendukung kemajuan gereja Tuhan di Perniagaan dan di Takasem secara khusus. Pak Hendra sampai akhir di TPLG memberikan banyak masukan dan juga dukungan support yang luar biasa untuk Petak Asem. Saya mewakili pengurus di Petak Asem, Jemaat Petak Asem mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, mengucapkan syukur yang luar biasa untuk karya yang sudah dicurahkan Pak Hendra selama ia hidup untuk Bajeng Petak. Terima kasih Bu Maria, terima kasih William, Amel dan Mili. Kami bersyukur untuk keluarga kalian yang sudah ada bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Marto, terima kasih Bajeng Petak Asem, terima kasih. Wah, Ya, wah, ya, Cim, ngucapin turut berduka cita ya, wah. ya, Yang sabar, tetap tabah ya, wah. ya. Wawa tetap setia, keluarga Tuhan selalu pelihara Wawa ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Cim, terima kasih. Tetap sehat ya, wah. Semangat. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu memberikan dukungan kepada keluarga Cimaria, ya, anak-anak semua yang ditinggalkan oleh Ko Hendra. Apa yang sudah kita lakukan hari ini sesuatu yang baik, dan biarlah kita juga boleh tetap mengingat mereka dalam doa kita, menguatkan mereka dengan sapaan kita. Baik, kita akan selesai kebaktian kita hari ini. Biar kita boleh tetap saling mendukung ya, saling doakan keluarga yang ditinggalkan supaya tetap terus diberi kekuatan. Cimaria kuat karena kita punya Tuhan yang bilang kita tidak akan mati sampai selama-lamanya. Kita nggak akan pisah sampai selama-lamanya, ya. Sampai ketemu lagi dalam suasana yang lebih baik. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Jalan mulia, tetap doaku inilah, untuk tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Grace, thank you. Alan, thank you. Rinduanku, tujuanku, tempat yang Eri, makasih. Ma, Eri, Icing, semua makasih ya. Mama, makasih Ma. Makasih semuanya ya. Karena banyak, saya nggak bisa sebutin satu-satu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih aktivis GKI. Terima kasih. Siapa Mel? Kenapa Cikumi ya? Mel, Cikumi Mel. Iya.
Mana Tante Gumi? Tante Gumi, thank you. Jangan sedih-sedih, Tante. Pak Mulyadi, terima kasih. Kita Mulyadi. Itu Tante Liani terima kasih. Ya, Tante Liani. Tante Ayu, banyak deh nih. Itu Tante, itu mamanya Ide sama Ani. Oh, mamanya Tante Rasanti. Kayak nebak Tante nih kita. Tante, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman, terima kasih buat tetangga, saudara, terima kasih. Nggak terhingga lah saya mengucapkan terima kasihnya. Karena teman, saudara, tetangga, semua baik buat saya. Semuanya baik. Terima kasih. Udah ya. Saya off dulu, terima kasih. Takutkan hari esok, bukan surya ku harapkan, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagi kami Tuhan. Tapi terang bagiku kini, tangan Tuhan yang pegang. Takutkan hari esok, namun langkahku tetap, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Katakan ku berjalan serta Yesus, serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami